isu jabatan presiden untuk 3 periode. Nah, ini tanggapan dari Pak Hidayat sendiri sebagai Wakil Ketua MPR RI. Seperti apa, Pak? Apakah ini benar atau seperti apa? Ya, saya kira peristiwa itu menimbulkan banyak tafsir ya, macam-macam tafsirnya. Tapi yang jelas saya sangat menyayangkan ya terjadinya kondisi yang menurut saya tidak mencerminkan tentang demokrasi dan demokratisasi yang harusnya kita jadikan pegangan. Ya, hak berserikat dan berkumpul dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan sebenarnya menurut saya sih kalau memang Pak Muldoko mempunyai potensi yang luar biasa dan diharapkan bisa membesarkan partai, bikin aja partai sendiri. Tidak perlu kemudian menyusahkan partai yang lain. Partai-partai itu mempunyai aturan-aturannya yang sebaiknya kemudian dihormati dan negara harusnya juga menegakkan aturan-aturan terkait dengan masalah kemandirian daripada partai-partai dan eksistensi daripada partai-partai itu. Dan kemudian kalau ini diartikan untuk dikooptasi agar kemudian memudahkan amandemen untuk memuluskan agenda presiden tiga periode, menurut saya itu terlalu kasar ya. Dan saya tidak yakin bahwa Pak Jokowi melakukan hal ini ataupun merestui hal ini. Karena kalau babnya hanya untuk kemudian terkait dengan amandemen, maka sekarang ini dengan koalisi yang dimiliki oleh Pak Jokowi itu sudah sangat cukup ya untuk kemudian mengusulkan perubahan Undang-Undang Dasar, karena perubahan Undang-Undang Dasar itu hanya memerlukan suara sekitar 237 anggota MPR. Sementara sekarang anggota MPR dari partai koalisi saja jumlahnya sudah lebih dari 470. Jadi itu sudah lebih dari cukup gitu. Ngapain juga bikin kehebohan yang kemudian malah menimbulkan citra yang sangat negatif terkait dengan masalah demokrasi dan demokratisasi. Jadi saya berharap bahwa peristiwa KLB itu tidak dibawa-bawa kepada sesuatu yang dikaitkan dengan agenda untuk amandemen, karena kami di MPR tidak punya agenda amandemen. Kami pimpinan MPR tidak mempunyai agenda amandemen untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Jadi jangan sampai kemudian kehendak pribadi untuk kemudian melakukan penguasaan terhadap partainya orang lain itu kemudian dicantol-cantolkan dengan agenda memperpanjang masa jabatan presiden. Saya kira itu dua hal yang harus dipisahkan ya. Karena sekali lagi kalau babnya hanya amandemen dan kemudian keinginan untuk memperpanjang masa jabatan, tidak perlu pakai menguasai partai orang lain. Dengan partai koalisi yang dimiliki oleh Pak Jokowi sekarang, kalau mau itu bisa. Tapi kan jelas Pak Jokowi sudah menegaskan bahwa beliau tidak punya niat dan tidak punya minat dan untuk memperpanjang masa jabatan sampai 3 kali, dan beliau menyatakan bahwa taat kepada konstitusi yang mengatur bahwa masa jabatan presiden itu hanya 2 periode saja. Jadi saya kira clear bahwa Pak Jokowi tidak menghendaki adanya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar untuk memperpanjang masa jabatan, dan karenanya mereka yang melakukan kegiatan KLB itu dan kemudian ditafsirkan sebagai dalam rangka untuk mempermudah amandemen, menurut saya itu tidak semestinya dan tidak wajar dan harusnya tidak dilakukan. Ya Pak Hidayat, Anda juga menjadi salah satu orang yang mengkritik agar Jokowi seharusnya memberikan teguran keras kepada KLB Muldoko. Bahkan jika diperlukan adalah untuk meminta Muldoko untuk mundur dari posisinya saat ini pasca dilakukannya KLB di Deli Serdang tersebut. Ini tanggapan Anda seperti apa menurut Bapak? Karena beberapa pihak mengatakan bahwa Muldoko sendiri memiliki hak politik sehingga Presiden tidak dapat memberikan teguran keras tersebut. Ya benar, siapapun mempunyai hak politik, tapi kan beliau bukan orang yang biasa. Beliau adalah ketua KSP dan itu adalah orang yang sangat dekat dengan Presiden gitu ya. Sehingga semestinya etika itu juga tetap dipegangi. Sehingga dengan demikian maka kalau memang betul-betul beliau mempunyai hak politik dan kemudian mempergunakannya, ya nggak usah ganggu partai orang lain. Bikin aja partai sendiri, apa sih susahnya? Dan itu lebih terhormat, lebih kesatria gitu ya kan. Banyak orang juga bikin partai sendiri dan tanpa harus mengganggu partai-partai yang lain, dan itu sah dan legal. Disitulah mana daripada hak pribadi, kebebasan berserikat dan berkumpul itu di situ mananya. Tapi kalau kemudian masih akan di hari kerja gitu ya, kemudian masih dengan membawa nama terlekat dalam dirinya KSP karena tidak dipecat gitu ya atau tidak dicopot, ya jangan salahkan publik kalau kemudian memaknai bahwa ini bukan sekedar beliau sebagai pribadi,
ini ada hal-hal yang melekat dan tidak bisa dipisahkan. Jadi kondisi yang kemudian harusnya Pak Muldoko sebagai orang yang sudah sangat senior, sangat paham bahwa ini tidak bisa dipisah-pisahkan begitu. Dan sangat bagus kalau beliau mengikuti yang dilakukan oleh pengganti beliau, Jenderal Gatot Nurmantio, yang secara satria, secara jantan beliau tidak mau mengambil peran mengambil partai lain itu. Karena apa? Karena dasar etika dan keinginan untuk mengajarkan etika yang baik kepada para prajurit. Karena mereka para mantan Panglima TNI ya, harusnya memang berada dalam posisi yang kemudian bisa dicontoh secara baik di dalam bersikap, berlaku, dan betul saya menghormati hak individual dari Pak Muldoko. Karenanya pergunakan itu dengan bijak, baik dan benar, nggak usah mengganggu partai orang lain. Kalaupun ada yang minta, Anda bisa dengan mudah menolak kok. Nggak mungkin orang yang minta itu bisa maksa Anda. Apalagi Anda mantan Panglima TNI, Anda KSP, Anda ASA gitu, sangat mudah Anda menolak. Tapi kalau Anda kemudian juga mengiyakan, ya jangan disalahkan ketika orang kemudian menilai bahwa di situ sesungguhnya tidak murni karena permintaan, ada keinginan-keinginan yang lain. Dan karenanya sekali lagi kalau babnya hanya sekedar kedaulatan pribadi, hak pribadi, bikin aja partai sendiri, nggak usah mengganggu orang lain. Orang-orang lain juga pada bikin partai dan ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil, itu adalah sebuah tantangan berikutnya. Karena memang tidak semua para petinggi TNI bikin partai kemudian berhasil, banyak juga yang kemudian jadi gagal.